Pak Nono, Anda pertama kali bicara di sini, dan ini saya kira baru pertama, jadi ini harus viral ini. Karena Pak Nono ini, kalau kita baca, beliau bicara ini setelah kita lihat ketepatan dengan cover story Tempo tentang bosnya Pak Nono, atau Akuan. Dan itu menjadi pro kontra di mana-mana. Ini apa sih yang terjadi sebenarnya? Sebenarnya Pak Nono soalnya tidak ada di dalam tulisan majalah Tempo itu. Begini, sebelum ke arah itu, saya pikir ini percikan, atau lebih tepatnya gelembung dalam arus, sebuah arus. Yang gelembung itu apa ya? Dia ngikuti arus di atas, kemudian dia pecah. Jangan kita melihat itunya. Kita melihat bagaimana arus sungai ini yang besar dari hulu hilir sampai ke hulu, ya, hulu sampai ke hilir, dan ini hal yang sangat penting. Ini yang tertutup oleh isu-isu yang kayak gelembung tadi itu, yang menurut saya bukan untuk ini menjadi satu tren isu yang kita lebih melihat dulu proyek ini apa sih, apa itu PSN, apa itu PIK 2. Ya, jadi saya ingin menjelaskan pada kita semua, ini kan masalah informasi. Selama ini informasi selalu datang dari sepihak. Dengan derasnya, kemudian kalau saya lihat ada kepentingan politik mungkin, ada kepentingan ekonomi dan lain-lain. Nah, tapi intinya begini, saya ingin menyampaikan bahwa mari kita melihat secara objektif, ini ada apa di sana sebenarnya. Dari saya harus mengatakan 14 tahun PIK 2 ini sebagai perusahaan real estate nasional sedang berjalan dengan, pertama adalah setelah PIK 1 bergerak menjadi reklamasi pulau C dan D dengan segala isinya, kemudian dia bergerak ke kiri adalah ke arah barat, yaitu PIK 2. PIK 2. Nah, ini 14 tahun. Nah, 2 tahun yang lalu ada satu proyek juga saya menandatangani dengan Menteri PUPR, yaitu pembuatan jalan tol dari Kamal ke Rajek. Rajek itu Serang. Sepanjang 28,5 kilometer, nilai investasinya 24,5 triliun. Murni dari swasta. Bukan dari anggaran negara. Nah, dari situlah kami dapat konsesi selama 40 tahun. Ntar dulu, ini proyek strategis nasional. Enggak, bukan. Belum menyentuh itu. Belum. Jadi saya bilang ini PIK 2 sendiri. PIK 2. Kemudian jalan tol sendiri. Nah, kenapa jalan tol ini dibangun? Belakangan ini kan kalau apalagi hujan, arah jalan ke arah bandara atau sebaliknya pasti macet. Kalau kemacetan terjadi, maka sering terjadi kelambatan atau terlambatnya pesawat berjam-jam. Bayangkan, perusahaan swasta penerbangan itu internasional bisa berjam-jam. Nah, oleh karena itu pemerintah melihat bahwa harus ada jalan yang bisa mengurai. Dari Merak, truk itu tidak boleh masuk mendekat ke arah bandara. Ke arah Tanjung Priok kan. Truk-truk dari Sumatera dan lain sebagainya. Kalau dia lewat dekat Soekarno-Hatta akan macet. Atau sebaliknya. Nah, oleh karena itu dipecah. Diurai. Nah, dari Kamal menuju ke Rajak. Nah, ini proyek tersendiri. Jadi dan banyak bertanya, loh kenapa? Ya jalan tol kan ke arah sana. Yang dibebaskan kan kebutuhan jalan tol saja. Bukan berarti ekspansi PIK 2 sampai ke arah Tangerang sana. PIK 2 itu hanya di daerah, ya ada kurang lebih 1.000 hektar memang ada di wilayah Banten. Jadi PIK 2 itu betul-betul wilayah Banten. Kalau kita bicara pulau tadi dan PIK 1 itu Jakarta.
jadi berbatasan. Ini tidak masuk reklamasi ya? Enggak, itu reklamasi sendiri Sendiri itu Jakarta. Ya? Itu maksud betul. Kemudian ada jembatan menuju ke daratan Banten. Karena di jembatan itu dibagi dua wilayahnya. Nah, jadi yang kedua jalan tol. Ya. Nah, jalan tol sudah mulai kan? Sudah mulai. Kita sudah mulai sudah sampai dari tahun 2020 berapa? 22 ya? 2 tahun yang lalu tanda tangan, tapi mulai runningnya itu ya hampir 1 tahun ini kita sudah mulai jalan. Rencananya selesai tahun depan kan? Belum. Kurang lebih itu ya kurang 3 sampai 4 tahun. 3 sampai 4 tahun. Ya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga baru PSN. Proyek Strategi Nasional. Jadi dulu PIK 2 jalan tol, kemudian PSN ya. Proyek Strategis Nasional untuk ya itu yang PSN itu. Termasuk PSN. Ya itu hanya pada areal bekas hutan lindung mangrove. Kalau digambar tuh kan sepotong-sepotong tuh. Betul. Jadi ada A, B, C, D, E. Ada E itu. Jadi dulunya ini besar sekali. Mungkin diperkirakan sekitar 1.600 sekian hektar. Tapi sekarang tersisa tinggal 91 hektar. Kemudian dalam rencana proyek strategi nasional ini harus direhabilitasi. Karena tanah-tanah ini yang tadinya milik negara kena abrasi dari pantai. Kemudian banyak yang sudah digarap juga oleh masyarakat menjadi tambak, menjadi macam-macam lah kira-kira. Nah, ini kan harus diselamatkan. Iya. Hak negara dan kemudian atas nama Kementerian Kehutanan. Ya, itu yang di atas yang punya lahan itu. Banyak terlibat di situ. Nah, jadi dia merupakan ya titik-titik yang tadi kalau kita lihat di dalam ini saya kalau gambar itu kan ada ada kayak tapi Tanjung itu. Nanti kita jelasin ya, itu. Nanti dijelasin di gambar aja. Ya. Tapi saya pengen tahu, ini kan rame ini kok tiba-tiba ada beberapa teman-teman dari LSM atau ormas-ormas yang datang ke DPD, ya kan, mengadu soal masalah PIK 2 ini. Dan kemudian terjadi masalah di Banten dan sebagainya. Itu bagaimana menjelaskannya? Karena Pak Dirut pasti lebih tahu. Jadi begini, barang ini kan barang halal. Punya negara yang mau diselamatkan. Karena negara bukan tidak punya, tapi kepentingannya banyak. Jadi ini dikerjakan oleh swasta. Dan Agung Sedayu satu di antara 49 PSN seluruh Indonesia sejak tahun 2016. Jadi ada di ada di Sumatera, ada di Kalimantan, ada sampai dengan Papua ada. Terhitung sekarang adalah 49. Oh, saya ulangi 49 proyek strategis nasional. Ya. Satu di antaranya PIK. Ya. Kepentingannya disesuaikan dengan kebutuhan. Itu baru satu, padahal ada 49. Ya. Termasuk misalnya pembangunan pesawat landasan pesawat di Kediri dan di Singkawang. Itu murni dari swasta. Apakah informasi belum sampai ke masyarakat tuh sepotong-sepotong? Apa gimana? Kadang-kadang yang diterima adalah informasi sepihak. Ya, bisa jadi gitu ya. Ada hal-hal yang muncul di lapangan. Ya, proyek sebesar ini pasti ada masalah. Ya. Pembebasan lahan yang begitu besar pasti ada gesekan, ada itu pasti. Pak Nono, saya tuh hanya mengingat bagaimana riuh ramenya proyek Meikarta. Masih ingat Meikarta oleh Lipo? Meikarta. Promonya besar-besaran, segala macam. Tapi akhirnya kita lihat fakta di lapangan, itu nggak jelas arahnya itu mau kemana. Tapi kebalikan dengan ini tidak terlalu banyak promosi. Ini mirip menurut saya ya. Coba. Zaman dulu ingat Taman Mini dianggap sebagai proyek mercusuar. Itu juga gejolaknya rame. Ya, pasti ada rakyat seperti itu. Nah, itu pengalaman kita banyak seperti itu dan ini memang proyek boleh saya katakan bahwa ya karena dia berhimpitan dengan PIK 2 tentu akan ada di mana apalagi dikait-kaitkan
Pak Aguan ini juga tokoh yang ikut terlibat dalam proses pembangunan, bukan pembangunan di IKN. Ya, wajar kalau potensi dari swasta dalam negeri ikut terlibat. Sambil tentu yang dari luar mungkin kalau ada ya, tapi paling tidak potensi dalam negeri harus masuk. Ini ibu kota negara kita kok. Betul. Dan sudah oleh undang-undang sudah disahkan. Mau apa lagi? Ya, jadi kira-kira gitu. Jadi kembali ke tadi. Jadi ini aset negara yang diselamatkan. Yang tadinya hanya 91 hektar kurang lebih, targetnya adalah 515. Uang yang diperlukan untuk ini semua rehabilitasi, termasuk pembebasan tanah dan lain sebagainya, terhitung 39, sekian triliun. Hampir 40 triliun. Ya. Itu tapi oleh karena itu selain pemekaran hutan ini sendiri, rencana ya master plan-nya sudah dibuat, akan dibungkus oleh beberapa proyek. Misalnya akan dibangun wisata religius. Ya, nanti kita masuk ke situ. Kita akan mau bicara proyek, kan ada A, B, C, D, E. Ya, saya ingin Pak Nono itu menjelaskan satu-satu supaya publik juga tahu. Nanti kita kasih gambarnya. Tapi saya mau tahu strategi apa sehingga Pak Nono sebagai dirut dari atau presiden direktur dari Agung Sedayu ini memilih tidak seperti gembor-gembor mercusuarnya seperti Mekarta. Ini kita ngomong itu karena itu gagal soalnya. Yang pertama, kita selamatkan hutan. Yang tadi hutan lindung, tapi statusnya berubah menjadi hutan produktif. Hutan produksi maksudnya. Sehingga semua yang ada di sekitarnya itu tidak akan ada fasilitas sarana prasarana yang tidak apa istilahnya serba hijau. Nanti akan ada proyek di situ. Jadi bukan bangunan-bangunan megah pencakar langit, tidak ada di sekitar situ. Yang ada adalah semua berbau hijau. Apa namanya? Karena fasilitas yang dibangun itu hanya membungkus dan mengamankan area-area hutan itu. Nah, jadi sifatnya hanya melindungi. Betul. Ya. Ini kan proyek di samping mendatangkan manfaat secara pariwisata untuk bisa bagaimana menutupi anggaran yang 40 triliun itu. Betul. Jadi ini proyek yang sekarang ini ramai di publik. Kan kita setelah baca Tempo atau dengar dari yang diletupkan oleh media-media sosial, itu sangat miris. Dan kalau dengar penjelasan Pak Nono yang baru sedikit ini, saya pikir perlu kita dalami. Yang saya ingin tanyakan, kan sampai di Banten itu, kayak Pak Said Didu itu kan salah satu tokoh yang memperkarakan di sana juga, dan kayaknya dia juga dilapor balik, dan jadi kita tidak jelas arahnya. Sedikit bisa nggak jelasin itu masalah? Saya menyampaikan fakta. Ya, saya tidak menuding, tapi fakta bahwa Pak Said Didu itu punya lahan ada di sana beberapa hektar. Kalau tidak salah, karena ini bukan berhubungan dengan saya langsung, kan pihak bawah lah yang menyelesaikannya. Yaitu kalau tidak salah itu ditawarkan untuk kita membeli. Nah, persoalannya adalah mungkin tidak ada kesesuaian harga. Ya, itu faktanya ya, faktanya. Bukan saya menuding, tapi adanya begitu. Nah, satu, yang kedua, beliau mungkin ya sebagai seorang aktivis, pejuang mungkin memperjuangkan sesuatu yang menjadi idealismenya. Nah, diangkatlah beberapa kasus mungkin, dan menurut dan dalam kenapa beliau juga dilaporkan oleh Abdesi, karena dalam pernyataan beliau menuding kami ada kerjasama dengan dalam proses di lapangan dengan kepala-kepala desa dan lain sebagainya. Jadi bahwasanya pelibatan kepala desa itu tidak bisa dihindari karena semua proses administrasinya harus melalui kepala desa. Tidak langsung kita karena itu kan dilihat lagi alas hak dari surat itu, misalnya ada girik, ada hak untuk hak apa istilahnya hak garap dan lain sebagainya. Itu semua kan harus melalui desa. Prosesnya. Tanah milik negara semua kan itu di daerah. Dulunya itu yang tadi saya katakan. Kenapa dia kalau dilihat dari itu ada ABCD itu
adalah titik-titik di mana lahan itu perkiraan saya sekian tahun yang lalu itu menyatu. Ya, biasanya kalau kayak gini kan Gus Dur kasih hak kerohiman gitu kan? Ya, kerohiman. Iya, berapa persen dari total lahan itu, dari berapa ya? Sudah mencapai 1000-an. Berapa? Sekarang ini sebagian besar itu tambak. Tambak kan? Ya, total. ada sedikit pemukiman, ya itulah rumah-rumah rakyat yang harus katakan direlokasi ya, lah. Itu ada totalnya semua berapa hektar? Kalau dengan bolong-bolongnya dengan rencana yang mau kita itu kurang lebih 1.600 hektar. 1.600. Kalau dengan jalannya berarti 1.800 sekitar hektar kurang 1.800 hektar ya. Tetapi targetnya tadi itu tidak semuanya dijadikan. Iya. Pak Nono, sebagai dirut, pasti Anda tahu tentang bagaimana pembayaran berapa persen yang sudah menerima dan masih berapa persen yang belum menerima, atau semacam hak kerohiman atau ganti rugi kalau mereka sudah punya sertifikat. Yang sudah kami selesaikan tentu itu akan diratakan, dipersiapkan. Sudah terima kan? Sudah terima, dan yang belum ya masih apa adanya. Cuman yang terjadi kadang-kadang juga bolong-bolong. Jadi gini, yang ini sudah dibebaskan, yang ini masih ada, belum. Nah, dia tertinggal sendiri di situ kan. Ini kan mau nggak mau karena proyek sudah punya target, kan harus didorong. Nah, tapi itu ya kalau misalnya masih ada ya, dia tetap masih ada di situ. Bagaimana hadapi orang-orang yang masih kayak di Tiongkok atau di mana itu, jalan tol ini tapi terpaksa jalan tol belok, dia sendiri di rumah di tengah-tengah itu. Gimana hadapi orang kayak begini yang keras, kekeh tetap mau di situ, dia nggak mau pindah? Kalau di Tiongkok saya kira nggak begitulah. Negara itu punya. Atau di mana mungkin ada mungkin di tempat lain. Di tempat lain ya. Kalau di Tiongkok nggak. Kalau hadapi orang yang kekeh di situ, kayak di Jakarta juga kadang-kadang jalan proyek nasional ini nggak bisa jalan karena dia nggak mau pindah dari situ. Begini, membangun proyek seperti ini kan ada time schedule atau timeline. Kan ada batas waktunya yang jangan menunggu hanya karena ini tidak jalan. Kan gitu. Nah, bayangkan pekerja yang terlibat di sini, kita sudah berhitung sekitar 6.000, hampir 6.500. Itu yang langsung. 6.500 pekerja. Itu ada dari Tiongkok juga tenaga kerja dari luar? Satu orang pun tidak ada. Karena ini ada rame nih, katanya sejumlah tenaga kerja. Pada waktu kita sewa, nah ini lain lagi, waktu reklamasi, kan ada kapal-kapal. Nah, itu ada mereka dan kapal datang, bukan kapal itu dipakai untuk ambil di Lampung, di Bangka Belitung, pasir ya, kemudian untuk reklamasi. Dan yang kontraknya itu ada dari Cina, ada dari Belgia, ada dari Amerika, ada yang dari Belanda. Situ bersama-sama. Setelah itu sekarang mereka selesai, mereka pulang. Ya pasti itu para kapalnya, arsitek juga. Itu kan kontraktor. Kontraktor. Kita bayar kontraknya karena mereka juga. Dan ini ternyata mereka juga bekerja di Tanjung Priuk untuk Pelabuhan Tanjung Priuk reklamasi juga kan. Ya sama, mereka ini dikontrak di sana juga. Di samping dikontrak di sini. Saya membayangkan di proyek kalau jadi ini kayak apa ini Jakarta, Teluk Jakarta itu. Singapura baru ya. Kalau saya melihat karena dari apa yang dibangun nanti, ngapain ke Singapura? Karena semuanya ada di sini. Betul. Ngapain kita turis ke Singapura? Bagaimana orang bayangin berapa tahun 2030 itu Jakarta Eco Park misalnya, Eco Park. Ini nanti kalau jadi Eco Park, ada kebun binatang, ada segala macam. Kan ada yang bayangin Jakarta mau tenggelam, Pak Nono. Saya ini disertasi saya doktor bicara tentang bagaimana mengamankan teluk terhadap abrasi dan banjirop itu. Tidak ada cara lain kecuali dibuat tanggul atau dibikin pulau-pulau di sana. Berarti untuk mengamankan. Teknologi canggih di situ ya. Berapa duit yang harus dikeluarkan? Satu pulau itu kami hitung pada tahun yang lalu, reklamasi itu dengan pembangunan infrastruktur 28 triliun. Satu pulau reklamasi. Ya. Jadi kembali ke tadi, pekerja itu yang ini aja
menyerap kira-kira 6.000, hampir 6.500 yang langsung. Yang tidak langsung itu 2 kali lipat, hampir 15. Masyarakat di daerah Banten ini yang punya apa mereka bekerja di situ, iya dong. Oh, terlibat juga? Iya dong. Berarti, dari mana? Ada yang bilang mereka kasih harus tempat yang layak dong. Mereka nggak nelayan lagi, ya mereka harus kerja di mana katanya begitu. Nggak bertambak lagi, katanya harus kasih kerja di mana mereka itu. Ada, dan bahkan ada anak-anaknya beasiswa dan sebagainya. Itu ada program itu sosial. Ini menarik sekali. Terus tanya kepada pemerintah daerah, berapa PAD yang akan diterima? Sudah terhitung semua. Anggaran pembangunan sekian, ini nilainya sekian. Yang sampai dengan mendekati 40 triliun itu, berapa PAD yang diterima oleh daerah, kabupaten, provinsi, jadi berapa tenaga kerja, berapa nilai ekonomi yang ada semua. Pak Nono, proyek ini kan proyek besar. Ini mau bilang proyek mercusuar atau proyek raksasa yang luar biasa, menelan biaya yang bukan sedikit. Selalu orang bertanya, studi kelayakan dan sebagainya, sampai AMDAL dan sebagainya. Bisa sedikit nggak jelasin? Kan pasti di 14 tahun, pasti bukan sedikit semua kajian yang sehingga sampai pada saat ini. Proyek sebesar PIK 2, apalagi ditambah lagi dengan PSN. Tentu AMDAL itu menjadi terdepan. Karena di situ dampaknya bukan hanya dampak lingkungan, fisik, tapi juga harus dihitung dampak sosial. Ya kan? Misalnya akibat dari pembangunan ini, pulau apa yang dirasakan oleh nelayan misalnya. Kan ada pergeseran. Teluk Jakarta itu misalnya dengan ada 13 kurang lebih sungai dan situ ada pelabuhan perikanan, pasti terkena dampaknya. Nah, dari situ kan sudah kita harus berpikir bagaimana dampak sosial itu. Nah, kebetulan disertasi saya ke situ. Waktu saya ngambil dokter. Pak Nono, ini proyek sudah 14 tahun, kalau dihitung PIK 1 itu, PIK 1 sampai sekarang sudah berapa tahun ini? Oh, mungkin PIK 1 itu kalau nggak salah itu dibangun kurang lebih 20 tahun. Ya, nah PIK 2 dengan proyek strategis nasional ini, kira-kira jadinya, kalau dia mulus ya, berapa tahun Pak Nono? Hitungan dari prediksinya. Awalnya kita berhitung tanpa PSN ya. PIK 2 ini aja mendekati 35 tahun. 35 tahun. Ya, tetapi dengan pernah kan di istilahnya dihentikan sementara. Karena dianggap tidak memenuhi rencana awal, karena waktu reklamasi kita menggabungkan 2 pulau. Padahal itu hanya masalah teknis saja, tapi tidak apa-apa kita mengikuti. Jadi kira-kira sempat tersendat hampir 2 tahun tidak bekerja untuk menunggu ini beres dulu. Kalau dari sekarang 2024 ini ke sana masih berapa tahun? Ya, karena tinggal hitung aja tadi rencananya 35 tahun, kalau sekarang sudah 14 tahun, kan masih 20 tahun lagi ke depan. Semua infrastruktur. Ini di luar PSN ya. Karena ini kalau tunggu uang negara, pemerintah, APBN, saya kira Pak Nono berat karena APBN karena mesti pinjam dari luar atau macam-macam. Tapi ini kan uang swasta, kenapa mesti butuh waktu yang lama? Swasta kan melakukan nanti dalam tempo 50 tahun, lalu ada pengembaliannya, ada semacam kerjasama ya, joint kerjasama situ dengan pemerintah. Ya, swasta ini kan juga pinjam dari bank, dan kan ada prosesnya, tidak langsung. Ya, bank kan juga tidak ujuk-ujuk langsung dikasih pinjaman 40 triliun, kan ada tahapan. Ini dulu dilihat pekerjaan berapa persen, ini jalan atau tidak, itu kan ada evaluasi, ada studi, kajian bahwa oh ya ini jalan, ini tidak jalan. Ngeri sekali. Jadi pihak bank itu tetap mengikuti. Pasti. Jadi tidak ada pinjam itu langsung sekali dibuka. Enggak. Jadi itu planning sampai 35 tahun itu sudah dihitung ya. Sudah terhitung. Itu kalau mulus. Tapi kalau gunjang-ganjing kayak gini atau isu politik masuk di dalam atau kepentingan. Nah itu yang kita tidak berkehendak, jangan sampai unsur politik sampai masuk ke dalam, dan apalagi
proyek sebesar ini menurut saya dunia sekarang tidak lepas dari persaingan. Ya, itu aja. Saya harus katakan persaingan ekonomi, kemudian ada muatan-muatan politik, apalagi tentu akan. Tetapi saya percaya bahwa pemerintah dalam hal ini, apalagi pemerintah yang baru, Pak Prabowo tegas betul urusan ini. Dan saya kemarin melihat bahwa pernyataan pimpinan DPD RI datang ke lapangan melihat ini dan menyatakan bahwa proyek ini akan tetap dikawal dan harus jalan terus. Kesimpulannya begitu. Dr. Nono Tanpa saya terlibat di dalamnya, saya berusaha untuk menjalankan tugas saya sebagai anggota dengan yang harus saya lakukan, dan saya tidak mau memperlihatkan interest pribadi di sini. Ya, selama ini saya kan. Tapi ini your responsibility sebagai presiden. Saya baru pertama kali bicara. Iya, baru pertama. Jadi perlu enggak menjelaskan ini mungkin secara formal di lembaga-lembaga formal setiap kesempatan itu, baik di kementerian maupun atau ke publik, step by step, karena proyek besar begini yang kekhawatiran kita adalah kalau ini tidak dijelaskan dengan baik, kita kan tidak tahu 35 tahun itu seperti apa, atau tinggal kurang dari 14 tahun 15 tahun kemudian perubahan sistem politik kayak apa. Ini yang perlu mesti dijelaskan, bagaimana sama-sama mengawal. Membangun sesuatu yang sebesar ini tentu harus ada dasar hukumnya. Ya. Itu dulu. Ya. Kalau tidak ada dasar hukumnya, berarti proyek ini tidak halal, katakan begitu. Jadi apa yang dibangun di sini betul-betul harus ada dukungan, misalnya dasarnya apa? Keputusan presiden, keputusan menteri, atau kesepakatan antara kementerian. Nah, ini yang terkait dengan ini adalah yang langsung ya, Menko Perekonomian dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ini yang langsung ya. Kalau lahannya berkaitan dengan kehutanan, kan ini lahan negara tapi di bawah Menteri Kehutanan. Ada contoh lain sebenarnya yang dia berhadapan langsung. Ada lahan sedikit di depan pulau di Jakarta. Kerjasama kita dengan Dinas Kehutanan daerah khusus Jakarta. Dulu istimewa, sekarang daerah khusus. Itu terjadi penambahan yang luar biasa. Yang tadinya hanya sekitar 16 hektar, sekarang sudah rasanya lebih dari 60 hektar. Ada penebalan yang dilakukan. Nah, berangkat dari pengalaman ini kita mau coba membuat yang di sini. Cuman di sini karena panjang dan luas harus dibungkus. Kalau tidak, ini barangnya bisa rawan lagi. Betul. Bisa rawan. Sebelum harus terjaga. Sebelum break, saya ingin tanya satu pertanyaan. Persoalan yang krusial yang hari ini, yang menjadi rumit itu, apa sih beberapa isu yang menjadi supaya ini bisa harus diselesaikan itu apa? Pertama masalah persepsi saja. Persepsi pertama. Persepsi sudut pandangnya. Ya, kalau pakai kacamata politik atau yang lain, tentu akan berbeda antara kenyataan dengan yang dipersepsikan. Nah, itu satu. Yang kedua mungkin diperlukan terus-menerus informasi diberikan pada masyarakat. Secara benar. Secara benar bahwa ini loh yang kita lakukan, dan ini yang dilakukan adalah ada dasarnya. Perintah dari negara dalam hal ini. Kalau kita bicara PSN kan keputusan presiden. Keputusan negara ini. Ya, jadi ya kita dasar itu sudah kita lakukan. Tapi tentu melalui kita paparkan ini loh rencana, feedback dari pemerintah, dari pariwisata ini begini bagaimana, panjang cerita ini. Sampai dua aja. Hanya dua itu isu aja yang perlu dijelaskan. Pertama adalah persepsi. Yang kedua adalah informasinya itu harus lebih banyak, jadi sehingga tidak mendengar dari hanya sepihak. Jadi Pak Nono, saya punya keyakinan dalam hidup saya, dan saya tahu di semua, sebagai wartawan kita kunjungi di berbagai negara, setiap proyek besar yang di situ menyangkut rakyat kecil yang harus tergusur. Taman Mini. Betul.
Sekarang itu Taman Mini dan di luar di mana-mana sama, Pak. Taman Mini menjadi kebanggaan Pasti, kita loh sekarang. betul. Yang dulu rame-rame. Iya, maksudnya Insya Allah kalau ini jadi Taman Mini dan masih banyak jadi. dan di luar negeri juga sama. Tapi pemerintah mampu melaksanakan itu dan selesai orang tepuk tangan. Persoalannya adalah semua berangkat dari niat. Kalau kita orang beragama, kalau niat yang baik, caranya yang baik, prosesnya baik, hasilnya pasti baik ya, benar ya Pak Nono? Ya. Oke, kita break dulu. Sobat Leader, Anda masih bersama saya dan Presiden Direktur dari Agung Sedayu Group. Saya ingin mengajak Anda, kita bersama-sama mendengar penjelasan dari Pak Nono Sampono tentang proyek strategis nasional di PIK 2 ini. Dan ada proyek A, B, C, D. Nah, E. Jadi A, B, C, D, E ini A itu apa isinya? Kita kan nggak tahu. Coba saya langsung ya. Beliau ini Letnan Jenderal TNI Marinir. Pernah jadi dan Korps Marinir. Dan saya pernah ketika beliau dilantik, saya datang dan saya kagum. Dan terakhir jadi dan pas pampresnya di era Presiden Megawati Soekarno Putri. Dan saudara, saya kira Pak Nono tidak mungkin, apalagi anak buah Pak Beni Purdani, orang-orang yang punya integritas, sehingga tentu ingin menjelaskan apa yang dia pimpin sekarang dan apa yang dia ingin hayalkan dengan proyek besar ini untuk Indonesia. Dulu Pak Ali Sadikin kan soal Taman Mini. Nah, sekarang jadi ini marinir ini yang hebat tuh kadang-kadang nggak kelihatan. Pak Ali Sadikin bahkan bikin apa? Taman Mini Indonesia, dan protes juga dulu. Banyak orang protes. Tapi sehari-hari ini orang nikmati itu Taman Mini. Kedua, apa tahu? Semua tahu, Greyhound, ya kasino di Indonesia. Kasino, Pak Ali Sadikin sampai dia hadapin. Tapi sekarang orang hanya main di online aja, sudah. Kenapa nggak turun ke darat? Gimana kita bicarakan? Oke, itu nantilah. Tapi Pak Nono, ini proyek A, B, C, D, E ini saya ingin Anda jelaskan ke publik. Ya. Apa itu proyek A di proyek strategis di PIK 2 ini? Tadi sudah saya jelaskan bahwa lahan yang tadinya mungkin menyatu sekarang dia bercerai. Ya. Kayak panu gitu ya. Nah, panu. Jadi tinggal setelah dicermati bahwa itu ada A, B, C, D, dan E masing-masing. Jadi sepanjang dari sekitar di Tanjung Kait sana itu ya sampai kemari itu ada beberapa titik lah, katakan begitu, titik areal yang kita jadikan namanya A, B, C, D, E. Nah, jadi yang di A kita rencanakan adalah untuk membangun konsep pariwisata Taman Bineka. Ya. Di sana akan dibangun semua rumah ibadah yang berlatar belakang agama-agama yang ada di Nusantara ini. Bukan masjid besar saja? Salah satunya masjid. Oh, ada gereja Katolik, ada gereja Protestan, ada wihara, ada kelenteng, semua ada. Nah, ini masalahnya Menteri Perumahan Ara Sirait itu kan menjelaskan bahwa akan dibangun masjid bertaraf itu salah satu. Harusnya beliau jelaskan semua. Sehingga orang-orang bilang, masa kita hanya dikasih bangun masjid doang? Jadi kita akan memiliki masjid, kalau lihat dari bangunannya mirip dengan Blue Mosque yang di Turki. Turki ya, Blue Mosque ya. Ya, tapi lebih besar, lebih luas. Lebih luas. Karena ininya hampir sama. Ya. Dan semuanya ini terhitung kurang lebih 2,5 triliun. Jadi memang kita sengaja membangun. Jadi setelah mengamankan lahan punyanya perhutani tadi itu, punya negara, kan harus diamankan.
Pertama diamankan, jangan sampai ini terbuka lagi untuk sehingga harus diamankan sekaligus yang dibangun itu sekaligus menjadi sesuatu yang punya nilai ekonomi. Kenapa? Mengeluarkan hampir 40 triliun kan harus kembali. Betul, betul. Uang itu, ya. Investasi segitu. Nah, dan ini orang masyarakat luas bisa beribadah di sini dari bukan hanya beribadah, dia akan berwisata di situ. Sekali beribadah di situ ya. Kita kalau ke Turki kan datang ke Blue Mosque, betul. datang ke itu. Nah, kita perlu yang seperti itu. Dan Indonesia ini kan negara majemuk. Betul. Semua agama itu kan ada di situ. Ya, memang mayoritas Islam, tapi yang lainnya kan juga ada. Gambarnya bagus sekali itu. Kalau lihat desainnya, saya lihat ada semua rumah ibadah ada di situ ya, dan disekelilingi oleh wisata yang menarik gitu. Terus? Ya. Itu nilainya tadi berapa? 2,5 kurang lebih 2,5 triliun. 2,5 triliun. 2,5 sekian, ya. Ya. Terus? Yang kedua adalah zona B. Zona B ya. Nah, zona B akan dibangun itu B1 dan B2. Ya. Nah, B1-nya akan dibangun kayak taman safari, kebun binatang. Oh, ada kebun binatang juga. Yang besar, ya, luas. Jadi binatang dari taman safari mungkin dibagi separuh ke sana. Taman safari saja 54 hektar. Untuk kebun binatangnya saja. Kalau ini? Ya itu taman safarinya di sini nih, ya, di PIK 2 ini. Di PIK 2 ini nanti. 54 hektar. 54 hektar. Jauh lebih besar dari yang di puncak itu. Di puncak itu. Nah, kemudian tentu di sekitar itu akan dibangun resort. Nah, resortnya semua yang ramah terhadap lingkungan, semua serba kayu dan lain sebagainya. Ini semua sudah ada nih semua. Ya. Dan ada lapangan golf juga di situ. Itu nanti di areal berikutnya. Nah, nanti berikutnya adalah zona C. Zona C ini lebih kepada safari mangrove dan mangrove broadwalk. Jadi orang bisa lihat dari jembatan di atas, hutan sepanjang mata memandang akan melihat hutan bakau. Tetapi sini disisipkan, yaitu lapangan polo, sport berkuda itu. Oh, ada lapangan polo kan juga ya? Ada di situ. Jadi semua yang ada di situ semua serba hijau. Jadi bukan bangunan-bangunan. Udah kayak di Singapura aja kita nanti itu. Jadi, kita kan nanti jadi tuan rumah Olimpiade. Satu saat. Ya ini kan harus ada. Kita kayak Sentosa Island ya. Nah, itu kan island juga dibuatan itu kan. Ya. Jadi kira-kira gitu. Ini kan kebutuhan. Juta orang datang setiap tahun itu. Ya. Karena Pulau Gadung tidak cukup untuk kebutuhan itu. Ya. Kalau udah kayak begini. Nah, itu areal C ya. Sekarang kita D. D itu adalah sirkuit internasional. Ada formula. Formula juga? Ya, dibangun di situ. Karena nanti yang akan membungkus dan berhimpitan dengan ini agar bisa terlindung. Dengan adanya ini, pertama terlindung. Ya, yang kedua ada income. Kira-kira gitu. Jadi kita membangun sesuatu itu harus kita sesuaikan. Jadi tidak ada bangunan-bangunan yang kira-kira begitu. Sehingga target yang tadi dari 91 hektar kan harus kita mencapai 500 lebih. Orang Indonesia kan kalau mau nonton sirkuit yang enak di Singapura. Setiap ada Formula One. Insya Allah ini lebih bagus. Lebih bagus ya? Lebih bagus, insya Allah lebih bagus. Ya. Nah, sekarang E. Kalau E itu betul-betul. Itu apa tuh zona E? Hanya dibangun kayak ekstrim sport. Jadi misalnya trail dan lain sebagainya. Sisanya semua adalah untuk edukasi, jadi ekoturism dan edukasi. Jadi semua tanaman nanti ada di situ. Iya, ini ada gambarnya menarik sama sekali. Orang wisata di sekeliling itu akan melihat keindahan. Ada danau, ada alur-alur yang. Tapi semua ini adalah kebun, eko. Jadi tidak ada bangunan sama sekali di sini, malah. Ya. Itulah zona A, B, C, D, E. Kalau dilihat dari proyek yang segini bagus, Pak Nono, kadang-kadang orang ini, kan kita sudah dikasih makan berbagai pengalaman, marketnya bagus.
Tapi begitu tertempa satu krisis, itu semua akhirnya jadi mangkrak. Udah antisipasi model-model semacam itu. Kita menghadapi 2 kali. Ya. Pertama adalah kena penalti memang oleh Menko pada Pak Rizal Ramli, kemudian Bu Siti Nurbaya dan Bu Susi. 3 menteri ini mengambil keputusan itu sementara ditunda. Karena ada hal-hal yang belum terpenuhi secara administrasi satu. Yang kedua, di lapangan ya tadi itu. Sebenarnya kita rencananya kan 2 pulau ini terpisah, tapi karena agar proses pematangan itu cepat dan mapan, digabung dulu baru nanti digali. Kayak kita main di pantai loh itu. Nah, tapi mereka tidak mau terima itu, ya sudah kita dikena penalti. Itu hampir 2 tahun mangkrak. Itu karena masalah itu satu, ya. Pembebasan segala Yang kedua macam. pada waktu COVID. Iya, COVID semua terhenti ya. Nah, padahal perintah dari negara, pemerintah dalam hal ini presiden, proyek sebesar ini yang menyerap tenaga kerja yang banyak tidak boleh berhenti. Masih beruntung kita memiliki juga proyek-proyek di tempat lain yang tersebar bukan hanya di sini, tapi kita ada di Puncak, kita ada di Jakarta wilayah lain, di Kemayoran ada, dan kemudian juga di tempat-tempat lain, sehingga penyerapan tenaga kerja masih walaupun tidak 100%, tapi ada yang bisa dilakukan. Itu pertama. Yang kedua COVID. Itu kena betul juga. Semua saya kira mengalami hal yang sama. Tapi kita berusaha tetap jalan dan penyerapan tenaga kerja tetap juga terjadi. Itulah kira-kira yang kita lalui dan alhamdulillah kita bisa survive dan bangun lagi. Berjalan terus sampai sekarang. Kemudian sekarang baru ada masalah PSN. Saya pikir kalau ini bisa cepat kita selesaikan, kita bisa selesaikan ini dengan sesuai dengan target waktu, dan kita bisa melihat ini tempat terbuka kok, siapa aja bisa datang lihat. Ya, tidak ada yang melarang. Nampaknya mesti menjelaskan. Sekarang kalau orang rekreasi kuliner, PIK 2 ini menjadi tempat semua sangat di selatan ini orang-orang yuk ke PIK 2 yuk. Karena ada pantai sepanjang lebih dari 4 kilo. Reklamasi itu. Bukan reklamasi. Jadi pantai yang dulu kena abrasi, kita kembalikan garis pantai seperti semula, tapi diganti dengan pasir putih. Sepanjang 4 kilo lebih, ini terpanjang di seluruh Indonesia. Itu. Jadi mungkin penjelasan memang tadi, supaya bagaimana persepsi publik ini bisa diluruskan, dan kalau masalah pembebasan yang bermasalah, yang orang nggak mau pindah. Saya tidak menafikan bahwa ada beberapa ya, tetapi berapa persen ya di antara yang berapa persen kira-kira yang masih kekeh nggak mau bergerak dari situ? Ya ada, tapi sedikit, terlalu sedikit. Nah, Panono jangan sampai, menurut saya ya, katakan masalah yang ini dia menjadi sesuatu alasan untuk mengharamkan barang ini kan. Ini kan barang halal. Panono, Indonesia kita selesaikan aja ini masalah. Ini masalah yang krusial ini, masalah sangat pelik di soal orang nggak mau beranjak. Kenapa nggak pakai satu orang yang pernah bebasin itu di Solo itu, mantan wali kota Solo, Pak Jokowi. Pak Jokowi kayaknya punya ilmu itu untuk bagaimana. Nah, kalau itu sih kolektif. Kalau ini, kalau saya bilang hanya beberapa. Oh gitu. Benar, nanti kita turun ke bawah, kita lihat. Ada waktu teman-teman ya dari leader ini, saya ajak ke sana, kita lihat. Siap. Ya. Kita standby. Kita lihat di lapangan, kita ketemu masyarakat, silakan. Kita tidak apa istilahnya membuat rekayasa. Anda bisa ketemu dengan masyarakat di bawah, bisa ketemu dengan lurahnya, bisa ketemu dengan camat, bisa ketemu dengan bupati, bahkan sampai gubernur. Silakan. Kan leader ini kan punya tagline, keputusan yang berdampak. Jadi setiap keputusan besar itu pasti berdampak, dampak bagi masyarakat. Dan harus ini juga ke Menko Ekonomi, ya, dan pariwisata. Betul. Karena ini semua ada terkait. Jadi saya kira memang yang KLH, ya, karena memang ini asetnya KL Perhutani.
Sekarang ini yang harus bagaimana diselamatkan. meluruskan persepsi publik ini, Pak Nono? Ya tinggal media saja. Ya saya Karena era media bukan sosial. apa-apanya, saya berkehendak. Mari kita objektif melihat persoalan ini. Ya, oh ada yang nggak benar, ya silakan. Ya. Saya sering berhadapan dengan hukum. Ada yang komplain. Saya hadir loh di dalam, kan dituntut. Baik secara perdata maupun secara pidana. Ya, sebagian besar di antara itu prosesnya kita dimenangkan. Kita menang, ya. Maksudnya dalam posisi benar. Ada memang kita kalah juga. Ada. Pak Nono sampai hari ini masih pakai mobil, kan Letnan Jenderal pasti punya mobilnya masih plat nomor TNI dong. Ya, alhamdulillah kita masih berlaku seperti itu. Semua jenderal umumnya ya, yang dibolehkan untuk menggunakan, dan itu ada surat izin setiap tahun diperpanjang. Sebagai presiden direktur. Oh enggak, bukan sebagai itu. Saya sebagai purnawirawan. Iya, purnawirawan, tapi bawa juga enggak waktu ke PIK 2 Saya atau... ke kantor pakai. Intinya begini, ini barang negara yang harus diselamatkan. Ya. Dalam bentuk proyek strategi nasional, dan murni adalah dana dari swasta. Ya. Di sini ada dua, yaitu PSN dan tol. Khusus untuk tol saya hanya perlu diingatkan bahwa ini mau tidak mau akan terjadi pembebasan sampai dengan Rajek. Ya. Bukan berarti PIK 2 ini mau sampai di wilayah sana. Semua, tapi tolnya tol. Ini kan hanya tolnya doang. Di pikiran persepsinya, waktu pembebasan ini, wah PIK akan berkembang sampai di Merak. Ya itu, Serang. Padahal ini kan hanya untuk kepentingan tol. Jadi seolah beli tanah murah 10.000. Pada semua ada ya. Ya itu. Jadi banyak yang persepsi yang ya saya kira itu biasa dalam proyek besar, Pak Dan Nono. PSN itu sampai muncul menjadi keputusan presiden itu panjang. Ya. Semua dilibatkan dari bawah karena ini bottom up. Memang kami mengajukan, dengan kemudian kita mengajukan apa yang akan dibangun dan disetujui. Ada dari kementerian. Well, Pak Nono, kita udah 1 jam ini. Saya pikir mungkin ada statement akhir atau apa yang ingin Pak Nono sampaikan supaya ini sebagai pemimpin yang dikasih tugas besar ini. Ya, yang pertama mungkin orang bertanya, kenapa Pak Nono ada di sana, ada di sini. Saya kira bukan saya saja yang seperti itu. Ya, satu, yang kedua, aturan dibolehkan. Yang tidak boleh saya menjadi komisaris atau dirut di BUMN. Rangkap itu. Karena tidak mengolah, pokoknya tidak boleh mengelola uang negara. Ya, ini dari swasta kok. Dan itu sama halnya dengan lihat pejabat negara lainnya, perusahaannya masih jalan, dia masih mimpin, dan seterusnya. Saya kira ini hal yang biasa, dan saya 14 tahun sudah memimpin perusahaan ini, holding ini, dan kemudian beberapa tahun setelah itu saya terpilih menjadi DPD karena rakyat saya kan orang Maluku. Ya. Rakyat saya percaya bahwa Nono Sampono ini patut untuk jadi wakil kita di DPD. Itu mereka lah yang milih. Betul. Ya, dengan secara demokrasi, dan saya terpilih sampai 3 periode. Iya, betul. Sampai sekarang saya kan 2 kali mimpin di DPD sebagai jadi pimpinan. Maksudnya saya 3 kali dipercaya oleh masyarakat Maluku untuk menjadi jalan aja, dan oke, menurut saya seorang Nono Sampono masa sesuatu yang merugikan negara. Pertanyaan terakhir, Pak Nono. Kalau seandainya kita nggak tahu ke depan keputusan negara kayak apa, soal Pak Nono sekarang ada 2 di jabatan nih, sebagai anggota DPD, senator, dan juga sebagai dirut di Agung Sedayu Group. Kalau salah satu misalnya harus dipilih, Anda memilih yang mana? Selama aturannya masih boleh kan. Ini misi besar. Saya anggap ini sebuah apa ya, tanggung jawab besar. Tanggung jawab. Dan saya anggap dulu waktu bagaimana Pak Ali Sadikin juga diserang membangun Taman Mini. 2 kan yang diserang. Pak Ali Sadikin dan Ibu Tin Soeharto. Ya. Dan sekarang Taman Mini jadi apa sekarang? Siapa tahu ini insya Allah kan seperti itu. Ya, sekarang silakan. Mungkin ada yang kurang puas, ada yang punya kepentingan tertentu, ya silakan saja. Nanti rakyat yang menilai. Ya. Siapa sebenarnya yang nanti yang benar dan siapa yang tidak benar, kira-kira gitu. Terima kasih Pak Nono. Yep.
Oke, Sobat Leaders, demikianlah obrolan saya dengan Presiden Direktur Agung Sedayu Group, Dr. Nono Sampono, yang juga seorang anggota Dewan Perwakilan Daerah Perwakilan Maluku. Dan mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini sedikit memberikan penjelasan kepada Anda semua, dan kita akan jumpa lagi dalam episode-episode yang lain yang kira-kira bisa menjelaskan secara detail satu persatu soal proyek strategis nasional di Indonesia, terutama masalah PIK 2 ini. Dan saudara, saya Freddy Ndolu, sampai jumpa lagi.